Israel vs Iran. Jadi teringat, kita bahas coba siang ini tentang Israel dan Iran. Apa sih yang menyebabkan Israel dan Iran sampai bertengkar, sampai unjuk gigi? Tapi jangan salah, ini adalah sebuah kesombongan. Kesombongan yang dilakukan oleh Zionis yang akan berakhir dengan kehancuran. Kenapa saya ngomong demikian? Sama halnya ketika oligarki hitam kita merasa sombong, mengacak-ngacak perekonomian Indonesia, pada saatnya nanti akan hancur lebur, akan bangkrut. Oligarki hitam yang sombong terhadap tanah, alam. Ketika kesombongan berujung kehancuran, di sepanjang sejarah manusia, kesombongan selalu menjadi awal dari kejatuhan. Tuhan tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan kekuasaan yang dibangun di atas arogansi, keserakahan, dan darah orang tak berdosa. Lihat sejarah, lihat Fir'aun di Mesir. Ia bukan hanya penguasa, ia menyebut dirinya Tuhan. Ia menyiksa kaum lemah, membunuh bayi-bayi lelaki, dan membangun kerajaan di atas penderitaan. Namun pada akhirnya, satu ombak saja cukup untuk menenggelamkannya di laut yang ia kira miliknya. Tuhan tak butuh tentara untuk menjatuhkan penguasa zalim, hanya butuh waktu dan kesabaran. Hari ini, today is today, kita melihat tirani modern Israel, negara yang katanya demokrasi, tapi membombardir rumah sakit, membakar kamp pengungsi, dan membungkam suara-suara yang menuntut keadilan. Berulang kali dunia menangis, anak-anak tak berdosa mati tertimbun puing-puing. Ibunda menggali tanah dengan tangan kosong demi mengubur bayinya sendiri. Tapi mereka terus membanggakan diri, terus merasa paling benar, terus percaya bahwa kekuatan militer bisa membungkam nurani. Namun sejarah tak pernah lupa, yang merasa dirinya paling kuat akan dihancurkan dengan cara paling hina. Yang merasa kekuasaannya tak tergoyahkan akan diseret turun oleh tangan-tangan tak terlihat. Kita tidak tahu kapan, tapi setiap malam ada doa dari jiwa-jiwa yang tersakiti. Dan 1-2 orang teraniaya saja bisa mengguncang langit. Dulu Uni Soviet berdiri angkuh, tapi kini tinggal kenangan dalam buku sejarah. Dulu kekuatan kolonial menjajah bumi timur. Kini mereka minta maaf sambil menulis ulang dosa masa lalu. Apakah rezim Jokowi punya dosa-dosa tentang Kanjuruhan, tentang KM50, tentang Bawaslu yang meninggal, dan lain-lain? Wallahu a'lam. Apakah itu sebuah keserakahan atau kesombongan? Lihat, kehancuran akan datang karena Allah itu tidak akan tidur. Allah itu melek. Boten bobo. Allah boten sare. Bersabarlah tentang ijazah. Bersabarlah tentang aparat yang pro kekuasaan yang gak benar. Karena kesombongan tak pernah bertahan lama. Ingat, keadilan akan lanjut karena Allah buatan sare. Lihatlah para oligarki, para pemilik modal yang menari-nari di atas kemiskinan orang lain, yang memanipulasi harga, memonopoli sumber daya, dan menjadikan rakyat sebagai ladang eksploitasi. Mereka membangun menara dari uang haram.
mengadakan pesta pora sambil menertawakan penderitaan. Tapi kekayaan yang mereka kira berkah adalah alat penghancur yang diam-diam bekerja. Saat waktunya tiba, grafik saham mereka anjlok, perusahaan mereka bangkrut, karyawan yang dulu mereka tindas akhirnya jadi saksi kehancuran. Tuhan bekerja dalam senyap. Ketika kita tak lagi percaya pada keadilan manusia, masih ada keadilan langit, keadilan yang mungkin datangnya lambat, asal sabar saja, tapi selalu datang tepat waktu. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa orang jahat masih bebas? Mengapa mereka tetap hidup mewah? Tapi ingatlah, penghakiman Tuhan tidak selalu datang di dunia. Tapi ketika datang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua kesombongan akan dibungkam, semua kejahatan akan disingkapkan. Semua yang merasa tak tersentuh akan dihantam pada waktu yang memalukan. Jangan iri pada mereka yang kaya tapi kejam. Jangan takut pada mereka yang berkuasa tapi zalim. Karena waktu adalah milik Tuhan dan keadilan tidak akan pernah absen. Firaun tenggelam, Namrud terbakar, Korun ditelan bumi. Dan Israel akan menerima waktunya. Mereka boleh menolak pengadilan dunia, tapi tidak bisa menghindar dari pengadilan Tuhan. Selama ada anak kecil yang tetap berdoa meski kelaparan, selama ada ibu yang tetap bertahan meski kehilangan, selama ada orang-orang biasa yang tetap bersuara di tengah ancaman, maka kebenaran tidak pernah mati. Dan saat kebenaran berdiri, tidak ada pasukan, senjata, atau propaganda yang bisa menahannya. Ingat ya Mubahalah, zalim boleh menang hari ini, tapi mereka tidak akan selamanya tertawa. Karena sejarah tidak pernah berpihak kepada tirani. Mereka yang merasa tidak akan hancur justru paling dekat dengan kehancuran. Dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu bahwa tidak ada yang lebih kuat dari doa. Jangan pernah berhenti percaya pada keadilan Tuhan. Apa yang tampak tidak adil hari ini akan terbongkar besok. Apa yang terlihat kuat akan retak dari dalam. Apa yang kita doakan dalam sunyi akan mengguncang dunia pada waktunya. Oke, Iran PS Israel, begitulah inspirasinya.